Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai PSAK 2, yaitu laporan arus kas, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Anastasia Utami, rekan saya Rafidah Sahari. Nah, untuk presentasi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Nah, dalam pembahasan tentang laporan arus kas ini, kita akan berdiskusi mengenai tujuan, ruang lingkup, manfaat informasi arus kas, definisi. Yang kedua, penyajian laporan arus kas. Yang ketiga, pelaporan arus kas dari investasi operasi. Yang keempat, arus kas dalam valuta asing. Yang kelima, bunga dan dividen. Yang keenam, pajak penghasilan. Yang ketujuh, investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak dan bisnis lain. Selanjutnya, transaksi non-kas, komponen kas dan setara kas, dan pengungkapan lain. Yang pertama yaitu tujuan informasi arus kas. Nah, tujuan dari arus kas itu sendiri yaitu informasi arus kas entitas berguna dalam menyediakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Pengguna laporan keuangan entitas berkepentingan untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut bersifat umum dan tidak tergantung pada aktivitas entitas, serta apakah kas dapat dipandang sebagai produk entitas, seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Pada dasarnya, entitas memerlukan kas dengan alasan yang sama, meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas penghasilan pendapatan utama. Selanjutnya, manfaat informasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang ketiga, memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas. Yang keempat, informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Yang kelima, meneliti ketepatan dari penilaian masa lalu atas arus kas masa depan dan dalam menguji hubungan antara profitabilitas dan arus kas neto serta dampak perubahan harga. Selanjutnya, definisi. Yang pertama yaitu ada aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang kedua, aktivitas operasi, aktivitas penghasilan utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi dan pinjaman entitas. Yang keempat, arus kas. Arus kas di sini yaitu arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Yang kelima, setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Dan yang keenam, kas. Kas di sini yaitu terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Selanjutnya yaitu penyajian laporan arus kas. Nah, dalam penyajian laporan arus kas itu menggambarkan arus kas perusahaan dalam waktu atau periode tertentu. Nah, arus kas ini dibedakan dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, dan aktivitas operasi. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: yang pertama, penerimaan kas dari penjualan barang atau pemberian jasa. Yang kedua, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Yang keempat, pembayaran kas kepada atau untuk kepentingan karyawan. Yang keempat, penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubung dengan premi,
klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya. Selanjutnya, pembayaran kas atau penerimaan kembali, pajak penghasilan, dan yang terakhir, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan. Selanjutnya yaitu aktivitas investasi. Contoh dari arus kas aktivitas investasi ini yaitu pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Pembayaran ini termasuk dalam kaitannya dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Yang kedua yaitu penerimaan kas dari penjualan aset tetap serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain. Yang ketiga, pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama. Yang keempat, penerimaan kas yang diterima dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan ventura bersama. Yang kelima, uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Serta yang keenam, pembayaran kas sehubung dengan future contracts, forward contracts, option contract, and swap contracts. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas pendanaan. Contoh dari aktivitas pendanaan ini, yang pertama, penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas. Yang ketiga, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain. Yang keempat, pelunasan pinjaman, dan yang terakhir, pembayaran kas oleh lise untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang dideskripsikan dalam paragraf 22 dan 24 dilaporkan atas dasar arus kas neto. Nah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibahas oleh Rafida Sahari. Baiklah, saya Rafida Sahari akan melanjutkan mengenai pelaporan arus kas. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan dua metode. Yang pertama itu adanya metode langsung dengan cara kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Lalu yang kedua itu ada metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penunggahan atau deferral, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan. Dan unsur penghasilan itu beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi atau pendanaan. Lalu ada pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Pada paragraf 22, arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto yang penerimaannya pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Lalu penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Di paragraf 24, arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto dengan yang pertama itu penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan dan pelunasan deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap. Lalu penerimaan dan penarikan deposito pada dari lembaga keuangan lain. Dan terakhir pemberian dan pelunasan utang, muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Mengenai arus kas dalam mata uang asing atau valuta asing ini. Dalam paragraf 25, arus kas berasal dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar antara mata uang fungsional dengan mata uang asing pada tanggal transaksi arus kas. Jadi, arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing dicetak dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Lalu, arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas dalam mata uang asing dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan PSAK 10.
yaitu transaksi dalam mata uang asing. Dalam keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing ini bukan merupakan arus kas. Bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen diterima dan dibayarkan masing-masing harus diungkapkan secara terpisah pada paragraf 29. Pada paragraf 20, jumlah bunga yang dibayar selama satu periode diungkapkan dalam laporan arus kas yang telah diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi maupun yang dikapitalisasi sesuai PSAK nomor 36 tentang biaya pinjaman. Arus kas dari bunga dan dividen ini diterima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi pendanaan dan investasi. Mengenai pajak penghasilan, pada paragraf nomor 33, arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Nomor 34 itu pajak penghasilan dikenakan atas transaksi yang menghasilkan arus kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, pendanaan dalam laporan arus kas. Walaupun beban pajak penghasilan itu dapat dengan mudah diidentifikasi dengan aktivitas investasi atau pendanaan arus kas yang bersangkutan sering sekali tidak mudah diidentifikasi dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Lalu investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Jika akuntansi untuk investasi pada hal ini, investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama, apabila dibukukan dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya perolehan, maka investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas. Hanya pada arus kas yang terjadi antara investor dan investee, misalnya kayak jumlah dividen dan uang muka yang diterima. Lalu selanjutnya entitas yang melaporkan kepemilikannya dalam pengendalian bersama entitas dilihat pada PSAK nomor 12, yaitu bagian partisipasi dalam ventura bersama menggunakan konsolidasi proporsional. Perubahan dalam kepemilikan dalam entitas anak dan bisnis lain. Itu entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam gabungan sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain selama suatu periode. Yang mana mengungkapkan yang pertama itu ada jumlah harga yang dibayarkan atau diterima. Lalu ada bagian dari harga yang merupakan kas dan setara kas. Lalu yang ketiga, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak atau bisnis lainnya di mana pengendalian diperoleh atau dilepaskan. Dan terakhir, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas pada entitas anak atau bisnis lainnya di mana pengendalian diperoleh atau dilepaskan, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya. Lalu transaksi non-kas. Pada paragraf 42, transaksi investasi dan pendanaan tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas, tidak termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi semacam ini harus diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan dengan demikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Lalu pada paragraf 43, beberapa aktivitas investasi dan pendanaan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas periode berjalan meskipun pengaruh struktur aset beserta modal entitas. Beberapa contoh transaksi non-kas ini seperti yang pertama itu ada perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan atau finance leases. Yang kedua itu ada akuisisi entitas melalui emisi saham. Lalu yang ketiga, konversi utang menjadi modal. Ada perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas. Selanjutnya paragraf nomor 44 mengenai komponen kas dan setara kas.
yaitu entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dengan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang terakhir itu ada paragraf terakhir itu ada tentang pengungkapan lain, yaitu di mana nomor 47 entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas signifikan yang tidak dapat digunakan oleh grup usaha beserta komentar manajemen. Jadi dalam misalnya itu kayak dalam keadaan tertentu saldo kas dan setara kas itu dimiliki oleh setara entitas tidak dapat digunakan oleh grup entitas. Misalnya itu kayak saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara memberlakukan kontrol lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lainnya, sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Informasi tambahan yang relevan mungkin berguna dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas entitas. Pengungkapan terpisah arus kas yang mencerminkan peningkatan kapasitas operasi dan arus kas diperlukan untuk mempertahankan kapasitas operasi berguna bagi pengguna untuk menentukan apakah entitas melakukan investasi secara memadai dalam pemeliharaan kapasitas operasinya. Yang terakhir pada paragraf 51, pengungkapan arus kas secara segmen memungkinkan pengguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mengenai hubungan antara arus kas. Bisa paragraf nomor 51, pengungkapan arus kas secara segmen memungkinkan pengguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara kas bisnis keseluruhan dan komponennya dan ketersediaan serta keragaman arus kas secara segmen. Terima kasih.